Akhirnya, One Piece Chapter 987 rilis juga. Di chapter ini kita bisa melihat bagaimana kelanjutan nasib Kaido pada manga One Piece Chapter 986 kemarin. Ya, dalam chapter ini tampaknya Kaido merasa kesakitan setelah diajak tawuran oleh para Akazaya Nine dan ditusuk oleh mereka menggunakan kekuatan Ryo atau Haki. Sambil merasa sakitnya, tiba-tiba Kaido sedikit teringat di masa lalu ketika pertarungannya dengan Oden. Kaido tampaknya memberikan respek kepada para Akazaya Nine dan menerima tantangan mereka. Mengingat para Akazaya Nine yang sangat benar-benar ingin membalaskan tekad Oden dan merebut kembali negeri Wano. Kemudian Kaido pun berubah menjadi naga. Seolah-olah Kaido ingin menunjukkan kekuatan yang sebenarnya dari sang makhluk terkuat di One Piece. Di akhir chapter ini kita bisa melihat Kaido sudah siap bertarung dengan Akazaya. Namun keberuntungan juga tampaknya sedikit memihak kepada para Akazaya, karena tepat pada saat bulan purnama, Nekomamushi dan Inuarashi berubah menjadi sulong. Pertarungan ini pun tampaknya akan sangat benar-benar menarik. Lantas siapakah yang akan lebih unggul, Kaido atau Akazaya Nine? Dan berikut ini merupakan pembahasannya. So, sebelum masuk lebih dalam ke pembahasannya, jangan lupa subscribe dulu dong, karena di 100.000 subscriber, Anime OP akan mengadakan giveaway. Yo ho 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 ho. Seperti yang kita tahu bahwa Kaido dikenal sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece. Dan tampaknya itu pun yang membuat Kaido bisa memiliki gelar Yonko. Penampilan Yonko yang satu ini pun sangat menyeramkan. Kaido memiliki kepribadian yang sangat kejam. Terbukti ketika dia menebas kepala Orochi karena Orochi menentang Kaido. Bukan hanya itu saja, anaknya pun yaitu Yamato diberikan borgol peledak agar dia patuh kepadanya. Saking kejamnya, Kaido pun enggan mentoleransi sebuah alasan atau pengampunan kepada orang-orang yang menentangnya. Selain itu, tampaknya Kaido sangat senang dengan kekacauan. Karena itu, dia siap memulai peperangan terbesar di dunia, yang baginya itu hanyalah hal biasa. Nah, sesuai julukannya sebagai makhluk terkuat di dunia One Piece, Kaido memiliki daya tahan fisik di atas rata-rata. Percobaan bunuh dirinya pun selalu gagal. Hukuman mati yang diterimanya pun dengan cara digantung malah membuat rantai penggantungnya putus. Selain itu, Kaido mampu menerima serangan bertubi-tubi dari Gear 4 milik Luffy. Namun, Kaido tidak merasa sakit sedikit pun, melainkan rasa jengkel yang diterimanya. Kaido juga dapat menembus pertahanan Gear 4 milik Luffy dengan sangat mudah, hanya dengan sekali gebukan saja menggunakan Raime Hake. Jelas, ini menandakan bahwa Kaido juga menguasai haki yang bisa dibilang haki tingkat tinggi. Selain itu, perubahan wujud naga Kaido mampu membuatnya bergerak dengan sangat cepat di udara. Dan dalam mode naga juga, Kaido dapat melepaskan tembakan super dahsyat dari mulutnya, yang dapat menghancurkan sebuah gunung hanya dengan satu kali serangan saja. Lalu, bagaimana dengan kekuatan Akazaya Nine? Kelompok Akazaya Nine tampaknya tidak bisa diremehkan begitu saja. Tekad yang kuat yang dimiliki oleh mereka membuat mereka tak gencar menghadapi seorang Yonko. Kinemon yang menjadi pemimpin di kelompok ini bukanlah seorang samurai kaleng-kaleng. Sejak di Pang Hazard saja, Kinemon sudah menunjukkan kekuatannya, yaitu mampu memotong naga dan besi, mengindikasi bahwa Kinemon menguasai Ryo atau Haki. Dan Kinemon juga memiliki teknik Kitsunebi, teknik yang dapat memotong api. Hebatnya lagi, teknik ini bukan berasal dari kekuatan buah iblisnya. Nah, Kinemon juga dapat menciptakan sebuah pakaian dari kekuatan buah iblisnya, yaitu kekuatan buah iblis Fuku-Fuku no Mi. Ya, meskipun ini tidak terlalu berguna juga sih untuk melawan Kaido, tapi big applause deh buat Kinemon. Yo ho 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 ho. Lalu ada Raizo,
yang membuktikan bahwa dirinya adalah seorang ninja sejati. Bahkan Chopper, Usopp, dan Luffy pun sangat mengagumi kekuatan ninja si Raizo ini. Teknik ninja yang dimiliki oleh Raizo membuatnya mampu menyelinap di tambang penjara Udon untuk mendapatkan kunci borgol batu laut untuk membebaskan Luffy ketika itu. Teknik-teknik ninja milik Raizo ini pun tampaknya akan membuat Kaido sedikit kewalahan menghadapinya. Ya, semoga saja si Raizo ini bisa menunjukkan jalan ninjanya. Setelah itu ada Kikunojo yang merupakan satu-satunya wanita tulen di kelompok Akazaya 9. Seperti yang kita tahu bahwa Kikunojo adalah seorang ahli pedang yang cukup hebat. Pada manga One Piece chapter 985 saja, saat Kiku berduel dengan Kanjuro, Kiku menang telak tanpa terluka sedikit pun. Dan menurut Kiku juga, luka yang ditorehkan di pedangnya tidak akan pernah hilang, bahkan sampai di akhirat. Mereka akan terus menderita untuk selamanya. Wow, ngeri juga ya kekuatan dari gadis tulen ini. Lalu ada Sutenmaru. Seperti yang kita tahu bahwa Sutenmaru adalah salah satu ahli pedang terkuat di negeri Wano. Tak tanggung-tanggung, duel pertama Sutenmaru yang diperlihatkan adalah melawan Jack. Dalam duel itu juga, dia bisa melukai Jack duluan. Walaupun memiliki tubuh yang besar, Sutenmaru bisa bergerak dengan sangat cepat. Bahkan Sutenmaru juga mampu bertarung seimbang menghadapi Inuarashi. Walaupun Inuarashi adalah salah satu suku Ming terkuat. Nah, di masa lalu Oden juga sampai berdarah-darah menghadapi Sutenmaru dan para gengnya. Ini semakin membuktikan bahwa Sutenmaru cukup berbahaya. Terutama karena saat melawan Oden, itu pun Sutenmaru masih berusia sangat remaja. Kurang lebih usianya 15-16 tahun. Dan jangan lupa juga ada suku Ming, yaitu Inuarashi dan Nekomamushi. Nah, yang paling menonjol dari Inuarashi menurut Mimin sih stamina dan ketangguhannya. Ya, dia dapat bertarung berhari-hari melawan Jack. Inuarashi juga adalah seorang ahli pedang, digabungkan dengan teknik elektro atau skill khas suku Ming yang bisa menyalurkan listrik ke benda apapun yang mereka sentuh. Kemampuan berpedang Inuarashi jadi semakin mematikan. Sama seperti halnya dengan Inuarashi, Nekomamushi sama-sama salah satu yang terkuat di antara para suku Ming. Nekomamushi pun memiliki skill elektro yang berpotensi untuk melukai Kaido. Selain itu juga, Nekomamushi memiliki stamina dan ketangguhan yang membantunya untuk bertarung berhari-hari. Contohnya saat melawan Jack. Meskipun Nekomamushi kalah dan kehilangan satu tangannya setelah disiksa oleh Jack, namun sekarang dia mengganti tangannya dengan pistol yang membuat kemampuan menyerangnya semakin bertambah. Nah, kombinasi dua serangan suku Ming ini akan sangat merepotkan Kaido bila mereka berubah menjadi sulong. Dan hal itu pun sudah diawali oleh Nekomamushi yang sudah menjadi sulong dan bersiap untuk memulai pertarungan melawan Kaido. Selain itu juga ada Kawamatsu, si kappa yang memiliki kekuatan sumo yang sangat luar biasa hebat. Baru bebas dari kurungan saja, dia bisa membuat para prajurit kelompok Animal Kingdom terlempar keluar sel. Kekuatan Kawamatsu pun bisa menggabungkan teknik sumonya dengan teknik pedangnya, yang menjadikan dirinya semakin berbahaya. Kawamatsu tidak perlu diragukan lagi. Dia bisa bertahan hidup selama 13 tahun, meskipun hanya diberikan makanan ikan beracun. Kinemon saja bahkan sempat berkata bahwa kekuatan Kawamatsu setara dengan 100 prajurit. Dan masih ada satu lagi ahli pedang yang sangat tangguh dari kelompok Akazaya 9, yaitu Denjiro. Ya, siapa sangka bahwa awalnya Denjiro aka Kyoshiro ini
adalah seorang anggota Akazaya 9. Denjiro adalah ahli pedang yang hebat. Dia mampu memotong sebagian kapal tempur hanya dengan sekali ayunan pedangnya. Namun yang lebih berbahaya dari Denjiro adalah kemampuannya untuk menipu. Selama kurang lebih dari 20 tahun, dia menyamar sebagai Kyoshiro. Dan bahkan tidak ada satupun yang tahu dari kelompok Kaido maupun Orochi. Hingga pada akhirnya dia mengungkap dirinya sendiri. Denjiro juga tidak ragu menggunakan teknik kotor untuk menang. Seperti saat dia menjebak Sasaki dalam sekejap. Lantas siapa yang akan menang? Kaido atau Akazaya 9? Jika kita melihat kekuatan Kaido dan Akazaya 9, menurut Mimin bukan hal yang mudah bagi Akazaya 9 untuk mengalahkan Kaido. Memang dari segi fisik, kekuatan, stamina, serta teknik bertarung, Akazaya 9 bisa saling mensupport satu sama lain. Tetapi untuk masalah kekuatan, Kaido jauh lebih unggul dari mereka. Mengingat Luffy saja bisa tepar hanya dengan sekali pukulan Kaido. Dan menurut Mimin, Kaido akan menang jika melawan Akazaya 9 tanpa bantuan dari pihak lain. Satu hal menurut Mimin yang bisa dilakukan oleh Akazaya 9 paling tidak untuk melukai Kaido, yaitu dengan cara membuat kombinasi serangan dan kreativitas serangan yang membuat Kaido tentunya akan kesulitan untuk melawan mereka. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jika Kaido melawan Akazaya 9 murni tanpa bantuan dari pihak lain, siapa yang akan menang? Oke, jangan lupa berikan alasan kalian ya. Dan jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.